Assalamualaikum para sahabatku semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan di dunia ini, tak akan lepas dengan yang namanya kematian, yang disebut dengan perpindahan alam dari dunia ke alam barzah. Akan tetapi ada sebuah kejadian yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang disebut dengan mati suri. Istilah mati suri merupakan sebuah misteri sampai saat ini. Tetapi tidak selamanya terkait dengan hal-hal mistis. Pengalaman ini sebenarnya bisa dijelaskan secara medis. Apa yang terjadi di saat mati suri? Dan apa itu mati suri? Mati suri, atau dalam istilah medis disebut auto-resuscitation atau Lazarus Syndrome, adalah fenomena ketika seseorang yang dinyatakan meninggal dunia secara klinis, kemudian menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali beberapa waktu setelahnya. Ini bukanlah kebangkitan dari kematian yang sebenarnya, melainkan kembalinya sirkulasi darah secara spontan setelah jantung berhenti berdetak. Fenomena medis mati suri terjadi ketika jantung berhenti berdetak, tetapi kemudian berdetak kembali dengan sendirinya setelah prosedur CPR cardiopulmonary resuscitation dihentikan. Penyebab mati suri. Beberapa kemungkinan penyebabnya, termasuk udara yang terperangkap dalam tubuh selama CPR, efek obat yang tertunda, atau gangguan sementara pada irama jantung setelah defibrilasi. Near death experience. Mati suri sering dikaitkan dengan pengalaman mendekati kematian atau NDE, di mana seseorang mungkin mengalami sensasi keluar dari tubuh, melihat cahaya terang, atau merasakan kedamaian. Mitos dan fakta. Meskipun seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis, mati suri memiliki penjelasan ilmiah dan medis yang dapat dipahami. Perbedaan dengan koma. Mati suri berbeda dengan koma, di mana seseorang berada dalam kondisi tidak sadar, tetapi sistem tubuhnya masih berfungsi. Secara garis besar, mati suri adalah fenomena langka yang masih menjadi misteri, dan penjelasan ilmiahnya terus diteliti. Ada sebuah kisah tentang mati suri yang dialami oleh pemuda yang bernama Malik, menjadi legenda di desa Cipinang Gunung. Banyak yang percaya bahwa orang-orang pilihan memang bisa diberi kesempatan mati suri, bukan karena keajaiban semata, tapi karena Tuhan masih ingin memberi mereka peluang kedua. Berikut kisah tentang mati suri dengan sentuhan mistis, religi, dan emosi yang mendalam antara hidup dan mati. Kisah nyata Malik yang mati suri. Di sebuah desa kecil bernama Cipinang Gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Malik. Ia dikenal anak yang rajin beribadah dan bekerja sebagai petani, dan hidupnya tak pernah jauh dari sawah, masjid, dan rumah sederhana. Namun suatu hari, hujan deras mengguyur desa selama 3 hari berturut-turut. Petir menyambar beberapa tempat, dan musibah datang menghampiri. Malik yang sedang pulang dari masjid tersambar petir. Tubuhnya terpental ke tanah, dan seketika tak bergerak. Warga berdatangan, tangis sang ibu pecah. Setelah diperiksa oleh bidan desa dan dibawa ke klinik, dokter menyatakan bahwa Malik telah meninggal dunia. Tidak ada detak jantung, tidak ada nafas. Suhu tubuh dingin. Jenazah Malik dimandikan, dikafani, dan disyalatkan. Waktu pemakaman ditentukan pada sore hari. Kejadian aneh di liang kubur. Namun, ketika jenazah Malik hendak dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba tubuhnya bergerak, matanya terbuka. Semua orang berteriak panik. Sang ibu jatuh pingsan. Sebagian lari terbirit-birit, mengira Malik bangkit sebagai sosok gaib. Beberapa orang memberanikan diri mendekat, dan benar, Malik hidup kembali. Ia tidak kerasukan, ia tidak meracau. Ia sadar sepenuhnya, walau tubuhnya masih lemas dan bibirnya gemetar. "Di mana aku?" tanyanya pelan. "Sudah sore kah? Aku masih harus salat." Kesaksian dari alam lain. Setelah beberapa hari dirawat dan tenaganya pulih, Malik menceritakan pengalaman luar biasa yang ia alami selama mati suri. Ini adalah pengakuannya. "Ketika tubuhku tersambar petir, aku merasa seperti ditarik keluar dari tubuhku. Aku melihat tubuhku sendiri tergeletak di tanah. Lalu aku melayang cepat, seperti ditarik ke langit. Aku sampai di sebuah tempat yang terang, tapi sangat sepi. Tak ada suara, hanya rasa tenang. Tapi kemudian, aku dibawa ke sebuah ruang gelap. Di sana,
Aku dihadapkan oleh dua makhluk besar tingginya, seperti pohon kelapa. Wajahnya tidak seperti manusia. Mereka bertanya padaku, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Aku menjawab dengan yakin, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad." Lalu mereka menunjukkan padaku berbagai tempat. Ada tempat yang indah seperti taman, penuh cahaya, air jernih mengalir, dan wangi tak tergambarkan. Tapi juga ada tempat yang panas, pengap, penuh jeritan dan siksaan. Lalu suara gaib berkata padaku, "Waktumu belum selesai, kembalilah. Perbaiki amalmu. Banyak yang belum kamu tunaikan." Sejak saat itu, hidup Malik berubah total. Ia menjadi lebih taat, zuhud, dan mendekatkan diri pada Allah. Ia berhenti dari pekerjaan kasarnya dan menghabiskan waktu membantu sesama. Ia merawat orang sakit, mengajarkan anak-anak mengaji, dan menjadi rujukan orang-orang yang haus akan nasihat. Desa Cipinang, Gunung perlahan berubah. Banyak yang dulunya malas salat, kini ikut ke masjid. Banyak yang dulunya lupa akan kematian, kini mulai sadar berkat cerita Malik. Akhir hayat Malik yang sebenarnya. 2 tahun setelah peristiwa mati surinya, Malik wafat kembali, kali ini benar-benar. Namun, ia wafat dalam keadaan sujud. Ketika sedang salat malam sendirian di masjid, wajahnya tersenyum tenang. Tak ada petir, tak ada kepanikan. Ibunya berkata, "Kini aku yakin, anakku sudah disiapkan tempat di sisi Tuhan, karena ia pernah mencicipi alam kematian, dan kembali untuk memperbaiki dirinya. Aku rela." Begitulah kisah singkat yang dialami oleh pemuda Malik. Semoga bermanfaat dan bisa membuat pelajaran bagi kita yang masih hidup di dunia.